Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena kami boleh bangun lagi pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami rindu mendengarkan nasihat firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, shalom. Hari ini, hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021, judul renungan pagi kita, kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristuslah yang memikul beban berat. Sementara engkau mengangkat beban salib, itu akan menjadi ringan, dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, kemurahan-Mu membuat aku besar. Tetapi kalau kita mau berjalan menuju surga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia Kristuslah tidak dapat dimengerti pikiran manusia, tetapi keilahiannya dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantara kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara surga, dan ialah pula ketika dibungkusnya keilahiannya dengan kemanusiaan, mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaannya menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk surga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral untuk menjadi putra dan putri Allah. Untuk menebus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di atas kayu salib. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita diingatkan sebagai umat Tuhan, mari kita miliki roh kerendahan hati sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia mampu bertindak menjadi penebus karena dia menyayangi kita. Dia memiliki roh kerendahan hati yang tinggi sehingga dia mampu menjangkau kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kiranya Tuhan
memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena kami boleh dikuatkan lagi oleh sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Bapa, agar benar-benar kami mampu memiliki roh kerendahan hati. Berikan kami kuasa untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, maka kami akan mempraktekkan kehidupan Yesus yang luar biasa, memiliki roh kerendahan hati, dan kiranya ini akan jadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya hari ini akan menjadi hari sukacita bagi kami semua, di dalam semua bidang pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.